Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, materi tentang perencanaan pembangunan 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ati Isroatul Nur Lailia, NIM 249. Saya Zaidah Salsabila Putri Sania, NIM 262. Saya Vivian Dwi Supatmawati, NIM 273. Saya Alvinatus Suroya, NIM 1240219325. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perencanaan ekonomi. 1. Perencanaan ekonomi menurut Profesor Robbins mendefinisikan perencanaan ekonomi sebagai pengawasan atau pengendalian secara koleksi atau seluruh kegiatan swasta di bidang produksi dan pertukaran. Kedua, yaitu menurut Hare, perencanaan berarti pengaturan kegiatan produktif oleh penguasa pusat. Ketiga, yaitu menurut Dr. Dalton, perencanaan ekonomi dalam pengertian yang paling luas adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan perencanaan di negara terbelakang. Menurut Dr. Getgill, bagi pembangunan ekonomi perencanaan mengandung arti pengarahan atau pengaturan eksternal kegiatan ekonomi oleh badan perencana, yang dalam banyak hal disamakan dengan pemerintah negara. Itu berarti peningkatan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Ada dua metode yang terbuka bagi negara terbelakang. Pertama, pembangunan terencana dengan mengimpor modal dari luar negeri, yang oleh Zweig disebut industrialisasi yang disanggah, dan lainnya adalah dengan tabungan wajib yang ia sebut sebagai industrialisasi swasembada. Selanjutnya yaitu perumusan dan keberhasilan suatu rencana memerlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi perencanaan. 2. Data statistik. 3. Tujuan. 4. Pendapatan sasaran dan prioritas. 5. Mobilisasi sumber. 6. Keseimbangan dalam rencana. 7. Administrasi yang efisien dan tidak korup. Perencanaan dengan komando atau direction, dan perencanaan dengan rangsangan atau investment. Profesor Lewis menggambarkan perbedaan antara perencanaan dengan komando dan perencanaan dengan rangsangan dalam rangka mobilisasi sumber bagi pencapaian rencana. Perencanaan dengan komando. Perencanaan dengan komando merupakan bagian integrasi dari masyarakat sosialis seperti Uni Soviet. Perencanaan seperti itu bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian. Perencanaan dengan rangsangan. Perencanaan dengan rangsangan merupakan perencanaan demokratis. Ia berarti perencanakan dengan cara manipulasi pasar. Saya menjelaskan tentang perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan alokasi sumber-sumber dalam bentuk uang. Sementara perencanaan fisik berkenaan dengan alokasi sumber dipandang dari segi manusia, bahan, dan peralatan. Perencanaan keuangan merupakan kunci pokok perencanaan ekonomi. Jika keuangan tersedia secara memadai, sasaran fisik gampang dicapai. Tetapi bila sumber keuangan tertentu tidak ada, jangan harap rencana dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan fisik. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui penilaian yang tepat pada hubungan antara investasi dan output. Perencanaan demokratis dan perencanaan totaliter. Perencanaan demokratis mengandung arti perencanaan di dalam negara demokrasi. Bagi beberapa ahli ekonomi seperti Hare dan Lippmann, perencanaan itu sendiri bertentangan dengan demokrasi. Dasar ideologi di dalam perencanaan demokratis adalah filsafat pemerintahan demokratis, perencanaan tetap atau fix, dan perencanaan beruntun atau rolling. Dalam perencanaan beruntung, setiap tahun disusun dan dilaksanakan 3 rencana baru, yaitu yang pertama, rencana untuk tahun yang sedang berjalan yang meliputi anggaran belanja tahunan dan anggaran devisa. Kedua, yaitu rencana untuk sejumlah tahun, katakanlah 3, 4, atau 5. Rencana ini diubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhan perekonomian. 3. Rencana prospektif untuk 10, 15 tahun atau bahkan lebih diajukan setiap tahun, di mana tujuan yang semakin luas dituangkan dan kerangka pembangunan masa depan diramaikan di dalamnya.
Yang selanjutnya yaitu perencanaan perspektif dan perencanaan tahunan. Kata perencanaan perspektif mengaku pada perencanaan jangka panjang di mana sasaran jangka panjang ditentukan lebih dulu. Misal untuk jangka waktu 15, 20, atau 25 tahun ke depan. Perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif berlaku di Prancis. Perencanaan ini tidak bersifat wajib tetapi luas. Metode untuk mengawasi sektor ini biasanya adalah izin, kuota, harga, dan penentuan kualitas produk. Perencanaan imperatif, semua kegiatan dan sumber perekonomian berjalan menurut komando negara. Itu perencanaan di dalam kapitalisme dan sosialisme. Perencanaan kapitalisme tidak disandarkan pada rencana yang terpusat. Dengan tiadanya sentra rencana, maka alat-alat produksi bisa dimiliki secara privat dan harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar dan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan di dalam sosialisme didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada penguasa atau badan perencana pusat yang merumuskan suatu rencana bagi keseluruhan, yang menciptakan tujuan, prioritas, dan sasaran rencana. Selanjutnya yaitu perencanaan yang desentralisasikan dan didesentralisasikan. Di bawah perencanaan yang disentralisasikan, keseluruhan proses-proses perencanaan suatu negara berada di bawah badan perencanaan pusat. Masalah-masalah pokok perekonomian, apa dan berapa banyak akan diproduksi, bagaimana, bila dan di mana ia akan diproduksi, dan kepada siapa ya dialokasikan. Semuanya terpulang pada keputusan badan ini. Perencanaan yang didesentralisasi lebih unggul daripada perencanaan yang didesentralisasikan dalam hal yang menyangkut kebebasan ekonomi dan fleksibilitas perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan korektif dan perencanaan pembangunan. Di dalam perekonomian kapitalis timbul sejumlah kesalahan penyesuaian. Bila pemerintah merencanakan dan menetapkan berbagai langkah fiskal, moneter, dan pengawasan langsung untuk memperbaiki kesalahan tersebut, maka tindakan ini disebut perencanaan korektif. Perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk membangun perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, ia sampai batas tertentu mengandalkan pada mekanisme pasar. Selanjutnya, perencanaan dalam perekonomian campuran. Perekonomian campuran adalah gabungan antara dua sistem kapitalisme dan sosialisme. Ia merupakan sistem yang bebas dari kejelekan kapitalisme dan sosialisme, tetapi menyatupadukan segi-seginya yang baik. Model perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada agregat, multisektor, dan desentralisasi. Harga bayangan. Kebutuhan penggunaan harga bayangan. Di negara terbelakang, mekanisme harga tidak bekerja secara sempurna. Hal ini disebabkan karena persaingan sempurna sama sekali tidak ada. Perubahan struktural tidak tanggap pada perubahan harga. Harga pasar terutama harga faktor produksi tidak menjadi pedoman yang tepat mengenai akibat sumber pada suatu perekonomian terbelakang. Terutama harga faktor produksi tidak menjadi pedoman yang tepat mengenai akibat sumber pada suatu perekonomian terbelakang. Makna harga bayangan. Timberger 1954 mendefinisikannya harga bayangan sebagai harga yang menunjukkan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dari faktor atau produk. Dalam arti seimbang di pasar yang mungkin berbeda pada setiap saat, berbagai daerah dan berbagai pekerjaan dalam hal buruh. Penutupan harga bayangan dapat dilakukan melalui analisa equilibrium atau equilibrium parsial. Yang pertama, metode equilibrium umum. Yang kedua, metode equilibrium parsial. Ketiga, penentuan harga tenaga buruh. Dan keempat, penentuan kurs devisa. Kesulitan-kesulitan harga bayangan. Yang pertama, perhitungan harga bayangan mengandaikan atau mensyaratkan adanya data.
Kedua, menetapkan nilai intrinsik suatu faktor atau produksi menghendaki adanya equilibrium penuh di semua pasar. Ketiga, kesulitan lain timbul dalam kaitannya dengan dimensi waktu. Keempat, kesulitan mempergunakan harga bayangan pada perekonomian di mana perusahaan-perusahaan swasta membeli input dan menjual output pada harga pasar. Kemudian, manfaat harga bayangan. Yang pertama, dalam evaluasi proyek, penggunaan mekanisme pasar bagi penentuan harga faktor dan produk bukan merupakan metode yang tepat karena mendatangkan kesalahan pada alokasi sumber. Yang kedua, dalam kebijaksanaan pemerintah atau publik, sukses perencanaan pembangunan tergantung pada bekerjanya secara tepat kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, di dalam perencanaan atau programming, harga bayangan mempunyai arti paling penting di dalam penyusunan program perencanaan. Evaluasi proyek dan analisa biaya hasil. Pengertian evaluasi proyek, penilaian suatu proyek berdasarkan efisiensi operasionalnya secara teknis, ekonomis, keuangan maupun manajerial. Evaluasi proyek merupakan bagian integral setiap program pembangunan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dan menunjukkan cara-cara penyempurnaan lebih lanjut. Tahap-tahap. Yang pertama, meninjau kembali keadaan sebelum proyek tersebut benar-benar dimulai. Yang kedua, mengadakan penilaian pada waktu proyek tengah dilaksanakan. Yang ketiga, menyarankan cara dan sarana memperbaiki pelaksanaan lebih lanjut dan menutup lubang-lubang kebocoran. Metode evaluasi. Yang pertama, penggambaran ciri-ciri ekonomi dan teknik masing-masing proyek. Yang kedua, perkiraan pengaruh proyek perekonomian, baik selama periode konstruksi maupun selama proyek berjalan. Yang ketiga, evaluasi atas akibat proyek tersebut. Selanjutnya, analisa biaya hasil. Dalam menilai proyek dari sudut pandang nasional, maka metode yang paling tepat untuk analisa biaya hasil atau cost benefit analysis. Analisa bermaksud menggambarkan dan mengkuantifikasikan keuntungan dan kerugian sosial dalam artian net social benefit sama dengan NBS. Fungsi objektif ini dapat dinyatakan sebagai NBS sama dengan benefit cost. Kriteria nilai Gini neto. Kriteria ini merupakan suatu kriteria penting yang dipergunakan dalam evaluasi proyek. Nilai Gini neto atau net present value sama dengan NPV adalah sama dengan nilai kini hasil dikurangi nilai kini dan biaya operasi dan pemeliharaan dikurangi pengeluaran terhadapnya. Selanjutnya, kriteria tingkat hasil internal atau internal rate of return criterion. Kriteria ini mengacu pada persentase tingkat penghasilan yang secara implisit terkandung dalam arus hasil dan biaya proyek. Evaluasi atas dasar hasil suatu proyek disebut berhasil atau bermanfaat, cenderung meningkatkan pendapatan rakyat dalam produksi. Hasil dapat bersifat nyata, nominal, langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, evaluasi atas dasar biaya, seperti halnya hasil, begitu pula ada berbagai macam jenis biaya. Yang pertama biaya proyek, yang kedua biaya terkait, yang ketiga biaya nyata, yang keempat biaya primer. Selanjutnya, arti penting data bagi evaluasi. Di dalam evaluasi, proyek diperlukan adanya data rincian yang merentang suatu jangka waktu yang panjang. Keterbatasan analisa biaya dan hasil. Yang pertama, kesulitan dalam perkiraan biaya. Kedua, kesulitan di dalam perkiraan hasil. Ketiga, tingkat diskonto yang bersifat arbitrary. Keempat, mengabaikan biaya alternatif. Dan kelima, masalah eksternalitas. Selanjutnya, penggunaan biaya hasil di negara sedang berkembang. Stephen Marglin menunjukkan 3 keuntungan penggunaan analisa biaya hasil bagi negara sedang berkembang. Yang pertama, analisa demikian membantu mengurangi perbedaan efektivitas marginal dan alternatif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ia membantu di dalam menilai biaya pencapaian suatu tujuan dalam arti hasil atau manfaat. Yang ketiga, memiliki keuntungan politis dalam arti bagi suatu kelompok tertentu akan sulit untuk mengganggu suatu proyek demi kepentingannya sendiri jika kelompok itu bersama kelompok lain dalam masyarakat telah dimintai persetujuan pada saat penentuan kriteria perencanaan proyek. Selanjutnya, kelemahannya adalah yang pertama didasarkan pada kondisi negara maju, yang kedua kesulitan mendapatkan data, dan yang ketiga kesulitan dalam perkiraan biaya.